Selamat siang ataupun selamat malam, Ibu Estetika, selaku dosen akuntansi pelaporan dan keberlanjutan, dan juga teman-teman yang saat ini menyaksikan video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Shalom Aprinta Cahaya Prasdani dengan NIM F03212225. Saya merupakan mahasiswi S1 Akuntansi Universitas 11 Maret yang saat ini sedang menempuh semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis laporan keberlanjutan PT FAP Agri Tbk tahun 2022. Baik, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit mengenai profil perusahaan dari FAP Agri Tbk. Oke, jadi FAP Agri Tbk merupakan salah satu perusahaan swasta yang berskala nasional dan berkembang di Indonesia. Untuk produksi utamanya atau operasi utamanya yaitu mengelola dan memproduksi minyak kelapa sawit secara berkelanjutan. Kemudian FAP Agri mulai pertama kali beroperasi itu tahun 1994 dengan luas total kebun lebih dari 110.000 hektar are. Kemudian untuk operasionalnya membentang dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Riau yang mencakup 9 perusahaan berbentuk PT, 5 pabrik kelapa sawit, dan juga 1 pabrik pengolahan kernel. Untuk visi dan misi, visinya adalah menjadi salah satu perusahaan perkebunan sawit terbaik dari segala aspek, dan untuk mewujudkan visi tersebut, PT FAP Agri Tbk memiliki 4 misi, yaitu yang pertama, melakukan pengembangan usaha dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, dan ketiga, menghasilkan produk yang berkualitas berstandar internasional, dan yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, untuk sustainability report tahun 2022 ini, PT FAP Agri Tbk memiliki 3 standar. Yang pertama, standar universal, yaitu menerapkan GRI 2 dan GRI 3. Kemudian standar sektor sesuai dengan bidangnya, yaitu GRI 13 untuk bidang pertanian. Kemudian standar topik, GRI 200, GRI 300, dan GRI 400. Oke, langsung saja kita bahas mengenai GRI 2. Jadi, untuk GRI 2.1 atau rincian organisasi, baik nama, jenis kepemilikan, lokasi kantor pusat, dan negara tempat beroperasinya sudah diungkapkan secara lengkap. Untuk GRI 2.2, yaitu entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi, juga sudah diungkapkan secara lengkap. Namun 2.3 yaitu untuk periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan itu tanggal publikasi tidak ditemukan dalam laporan SR-nya. Oke, 2.4 juga lengkap. Kemudian untuk 2.5 itu sudah diungkapkan. Namun terkait penjaminan eksternal ini, untuk PT FAP Agri Tbk ini belum melakukan verifikasi kepada pihak eksternal. Namun sudah pernyataannya itu sudah dilakukan verifikasi secara internal, seperti itu. 2.6 mengenai aktivitas rantai nilai dan hubungan bisnis lainnya sudah diungkapkan secara lengkap. 2.7 mengenai tenaga kerja sudah diungkapkan secara lengkap. 2.8 pekerja yang bukan bekerja langsung sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian 2.9 mengenai struktur dan komposisi tata kelola, untuk poin C itu tidak diungkapkan secara jelas menurut analisis saya, karena anggota eksekutif dan non-eksekutifnya tidak dijelaskan independensinya seperti apa, masa jabatannya tidak disebutkan juga, jumlah posisi dan komitmen signifikan lainnya juga tidak diungkapkan, kemudian gendernya juga tidak diungkapkan, apakah perempuan ataupun laki-laki tidak diungkapkan, kemudian kelompok sosial yang kurang terwakili tidak diungkapkan, kompetensi terkait tidak diungkapkan, perwakilan pemangku kepentingan juga tidak diungkapkan. Untuk poin 2.10 pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi, untuk poin A yaitu
menjelaskan proses pencalonannya bagaimana dan pemilihannya bagaimana itu tidak diungkapkan, tidak dijelaskan. Kemudian untuk B.2 yaitu menjelaskan kriteria yang digunakan untuk badan tata kelola itu keberagamannya tidak diungkapkan. B4 kompetensi terkait dengan dampak organisasi juga tidak diungkapkan. Selanjutnya 2.11 sampai 2.15 telah diungkapkan secara lengkap. Kemudian 2.16, 2.17 diungkapkan secara lengkap. 2.18 yaitu mengenai evaluasi kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi itu poin C-nya itu tidak diungkapkan ya. Jadi eh, tidak dijelaskan mengenai tindakan yang diambil dalam menanggapi evaluasi termasuk perubahan pada komposisi Badan Tata Kelola Tertinggi dan praktik organisasi tidak diungkapkan. Kemudian juga 2.2.21 itu tidak diungkapkan ya. Ini mengenai rasio kompensasi total tahunan ini sama sekali tidak disinggung menurut analisis saya. Kemudian 2.2 sampai 2.30 sudah diungkapkan secara lengkap. Jadi kesimpulannya PT FAP Agri Tbk pada tahun 2022 itu sudah mengungkapkan sebanyak 87,5% poin dari GRI 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai GRI 3 ya. Jadi GRI 3 sudah diungkapkan secara lengkap baik 3.1, 3.2 maupun 3.3. Oke, jadi mungkin sedikit saya jelaskan mengenai GRI 3 ya, yaitu terkait penentuan isi laporan keberlanjutannya ini sudah dijelaskan langkah-langkahnya bagaimana. Langkah 1, identifikasi topik yang relevan, kemudian eh, topik dari laporan pelaksanaannya ini sudah untuk menjaga konsistensi dan lain sebagainya ini sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Ini saya ambil dari SR-nya. Jadi langkah 2 uji materialitas, kemudian ada validasi, terus keempat tinjauan atas aspek atau topik yang dipilih ini sudah diungkapkan secara baik menurut saya. Kemudian untuk materialitasnya juga sudah diungkapkan dengan baik. Ini jadi ada matrik yang hijau tua ini matrik yang tinggi, berpengaruh terhadap pemangku kepentingan tinggi, kemudian berpengaruh terhadap FAP aktif tinggi itu yang kotak hijau tua, kemudian mediumnya yang kotak hijau lebih muda seperti itu. Jadi yang tinggi ada kebakaran hutan, sertifikasi, pengelolaan limbah, kemudian kinerja ekonomi, seperti itu. Untuk mediumnya, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, keberdayaan pasar. Kemudian juga sudah diungkapkan oleh FAP Agri Tbk mengenai eh, poin 3.1b, yaitu menyebutkan para pemangku kepentingan dan pakar yang pendapat mereka telah memberikan informasi pada proses penentuan topik material. Jadi sumber utama umpan balik itu diperoleh melalui 7 kelompok pemangku kepentingan utama perusahaan menurut PT FAP Agri Tbk, yaitu ada hmm, jadi ada 7 kelompok seperti itu. Topik material juga ditentukan berdasarkan evaluasi laporan internal dan eksternal sebelumnya, perbandingan analisis pada industri dan panduan pada standar internasional seperti GRI standar. Kemudian selain itu, FAP Agri Tbk juga memasukkan isu-isu yang relevan yang disorot dalam saluran pengaduan atau grievance channel dari pihak buyer untuk juga dipertimbangkan dalam pelaporan ini. Seperti itu. Jadi untuk GRI 3 telah 100% diungkapkan. Untuk GRI 200, baik untuk GRI 200 yaitu aspek ekonomi, untuk 201 kinerja ekonomi baik poin 1, 2, 3 ataupun 4 sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian untuk GRI 202 keberadaan pasar, untuk poin 2 itu tidak diungkapkan ya, yaitu terkait eh, proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat itu tidak diungkapkan. Kemudian GRI 3, dampak ekonomi tidak langsung itu sudah diungkapkan secara lengkap baik poin 1 maupun poin 2. Kemudian GRI 204 praktik pengadaan sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian untuk GRI 205 atau anti korupsi itu
Untuk poin satu itu tidak diungkapkan, yaitu operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi tidak disebutkan dalam Sustainability Report PT FAP Agri TPK. Jadi, satu poin tidak diungkapkan. Kemudian GRI 206 mengenai perilaku anti persaingan sudah diungkapkan secara lengkap. GRI 207 mengenai pajak, yaitu pendekatan terhadap pajak, kemudian tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, kemudian laporannya juga sudah disajikan secara lengkap. Jadi untuk GRI 200, PT FAP Agri TBK pada tahun 2022 telah mengungkapkan sebesar 88,24%. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas GRI 300 mengenai lingkungan. Baik, untuk poin 301, GRI 301 yaitu material. Baik poin 1, 2, dan 3 yaitu material yang digunakan berdasarkan berat atau volume, kemudian material input dari daur ulang, kemudian produk pemeliharaan ulang dan material kemasan sudah disajikan secara lengkap. Kemudian GRI 302 mengenai energi, baik konsumsi energi di dalam dan di luar organisasi, intensitas energinya, pengurangan konsumsi energi, pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa juga sudah diungkapkan secara lengkap 5 poin tersebut. Kemudian untuk 303, air dan efluen, juga 5 poin sudah diungkapkan secara lengkap, yaitu untuk interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, kemudian manajemen dampaknya, kemudian pengambilan air, pembuangan air, ataupun konsumsinya sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian untuk 304 atau keanekaragaman hayati, baik lokasi operasi yang dimiliki disewa dikelola berdekatan dengan kawasan lindung, kemudian dampak signifikannya, habitat yang dilindungi, kemudian spesies daftar merah, dan lain sebagainya, sudah disajikan secara lengkap. Untuk GRI 305 mengenai emisi, itu juga sudah diungkapkan secara lengkap 7 poin tersebut. Kemudian limbah juga pelepasan airnya, kemudian limbah berdasarkan jenisnya, kemudian tumpahan yang signifikan, pengangkutan limbah berbahaya, dan badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan limpahan air, limbah itu juga sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian untuk 308 atau penilaian lingkungan pemasok juga sudah diungkapkan secara lengkap. Jadi untuk GRI 300 ini karena tidak ada yang tidak diungkapkan poin-poinnya, maka disimpulkan bahwa FAP Agri TBK ini sudah mengungkapkan GRI 300 secara lengkap. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai GRI 14, yaitu terkait sosial. Baik, untuk GRI 400, yaitu GRI 401 mengenai kepegawaian, untuk poin 1 dan 2 sudah diungkapkan, kemudian poin 3 mengenai cuti melahirkan itu tidak diungkapkan, jadi 67,66% lengkap untuk 401. Kemudian 404, pelatihan dan pendidikan itu sudah diungkapkan secara lengkap, 3 poin tersebut. Namun sebelumnya ada GRI 403 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk 10 poinnya sudah diungkapkan secara lengkap. Misalnya sistem manajemen, pengidentifikasian bahaya, layanan kesehatan, partisipasi, konsultasi, kemudian penyakit akibat kerja, peningkatan kualitas kesehatan kerja sudah diungkapkan secara lengkap. 404 juga sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian untuk 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara. Untuk poin 1 yaitu keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan sudah diungkapkan, namun 405.2 yaitu rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki tidak diungkapkan secara lengkap, jadi 50% lengkap. Kemudian untuk GRI 406, GRI 407, kemudian GRI 408 sudah diungkapkan secara lengkap. Non-diskriminasinya sudah
diungkapkan insidennya, kemudian seperti itu. Kemudian kebebasan berserikat juga sudah diungkapkan, pekerja anaknya juga sudah diungkapkan. Kemudian kerja paksa atau wajib kerja sudah diungkapkan. Kemudian untuk GRI 410 atau praktik keamanan, yaitu petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur HAM, itu tidak diungkapkan. Kemudian hak asasi hak masyarakat adat juga tidak diungkapkan, insiden pelanggaran yang melibatkan hak masyarakat adatnya tidak diungkapkan. Kemudian 413 sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian 414, 415, 416 sudah diungkapkan secara lengkap. Kemudian untuk 417 atau pemasaran dan pelabelan itu sama sekali tidak diungkapkan ya, baik poin 1, poin 2 maupun poin 3 mengenai persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk, kemudian insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran dan pelabelan juga tidak diungkapkan. Kemudian untuk privasi pelanggan, yaitu pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan, sudah diungkapkan secara lengkap. Jadi GRI 400, 80% telah diungkapkan oleh PT FAP Agri TBK pada tahun 2022. Jadi kesimpulannya, eh, penggabungannya yaitu GRI 2, 3, 200, 300, dan 400 sebanyak 92,16% itu 92,16% telah diungkapkan, yaitu dari 204 poin sudah 188 poin yang diungkapkan oleh PT FAP Agri TBK. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurangnya ketelitian saya dalam menganalisis, bisa disampaikan melalui kolom komentar dan semoga video ini dapat membantu dan memberikan wawasan yang lebih kepada para penonton. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.